Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video saya ini. Perkenalkan, nama saya Priyatma Krisnawijaya. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Salatiga. Saat ini saya semester 6 kelas C 6C dengan NIM saya 3080230100102. Nah, teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai psikoedukasi. Jadi materi yang akan saya bawakan ini adalah academic burnout. Nah, teman-teman pernah nggak sih? Pastinya kemungkinan besar yang menyaksikan video ini sudah pernah mengalaminya, yaitu ketika teman-teman berada di fase tugasnya itu numpuk, tugas kuliahnya numpuk, banyak revisi, apalagi di yang semester 6 ini kita sebentar lagi akan sempro ya, akan skripsi, akan MBKM, dan juga sekarang kita lagi ada di pekan-pekan UAS. Saking banyaknya tugas, teman-teman bingung mau mulai dari mana. Capek iya, bingung iya, pusing iya. Apalagi kepikiran skripsinya nanti selesai enggak, ini lancar enggak gitu ya. Dan juga MBKM pastinya itu. Karena di MBKM nanti kan kita juga akan berhadapan dengan siswa yang sungguhan, tidak lagi praktik di kelas, di kampus, tapi kita akan benar-benar bertemu dengan siswa yang sungguhan. Jadi teman-teman pikirannya kacau kemana-mana gitu ya. Nah, itu namanya academic burnout. Nah, sekarang kita membahas apa itu academic burnout secara teori. Jadi teman-teman, burnout itu apa? Burnout itu bukan sekedar rasa malas ataupun stres. Kalau stres itu energinya menggebu-gebu dan meluap. Nah, kalau burnout energinya habis total. Teman-teman lelah, teman-teman lemas, pusing, nggak mood, bahkan karena saking pusingnya mau ngapa-ngapain sampai males. Nah, itu namanya burnout. Nah, kemungkinan besar yang menyaksikan video ini pernah mengalaminya, burnout. Nah, burnout itu bisa sebenarnya penyebabnya bermacam-macam. Bisa kelelahan emosional, mental, dan fisik. Nah, salah satunya adalah akibat stres akademik ini. Akademik, perkuliahan ya, perkuliahan bisa membuat kita burnout atau stres karena saking banyaknya tugas dan juga masalah-masalah eksternal yang lain mungkin ya. Tapi kita fokuskan ke stres akademik jangka panjang. Nah, kalau dalam konseling krisis, kalau kita kaitkan dengan konseling krisis, burnout itu yang dibiarkan bisa berubah menjadi krisis eksistensial, di mana mahasiswa mulai mempertanyakan keberhargaan dirinya. Gue beneran mampu nggak sih kuliah? Aku bisa lulus nggak ya? Aku bisa jadi sarjana apa tidak? Begitu. Dia mulai lelah secara mental dan fisik karena burnoutnya tadi tidak segera ditangani akibat paparan stres akademik jangka panjang tadi. Salah satunya apakah saya salah jurusan begitu? Apakah saya salah jurusan? Ini udah semester 6 bisa lulus apa enggak gitu ya? Bisa lulus apa enggak, apalagi nanti bikin skripsi di masa-masa MBKM semester 7. Nanti teman-teman akan berhadapan langsung dengan siswa, terus juga dengan para guru. Nanti teman-teman dikasih tugas membuat apa, buat RPL, membuat program-program tahunan, semesteran. Nah, setelah seharian ada di sekolah, teman-teman pulang ke rumah atau pulang ke kos nyusun skripsi. Itu pasti lelahnya luar biasa. Pasti di masa-masa seperti itu bisa muncul itu namanya burnout, stres akademik. Ini kalau kayak gini lulusnya telat apa enggak gitu ya. Lulusnya telat apa enggak, bisa mampu apa enggak begitu ya. Ditambah lagi dengan masalah-masalah pribadi. Teman-teman
yang bisa makin menumpuk gitu. Jadi itu bisa termasuk dalam academic burnout. Lelah karena kuliah bisa menyambar ke hal yang lain. Nah, lalu apa tanda-tandanya? Kita masuk ke tanda-tanda burnout. Kita ada tiga tanda-tanda teman-teman mulai mengalami burnout. Tiga pilar burnout. Yang pertama itu exhaustion atau kelelahan kronis. Bangun tidur tetap merasa capek. Pernah nggak? Kemungkinan pernah. Saya pernah. Udah tidur semalaman, ya toh. Sudah semalaman tidur, tapi kok rasanya masih lemes begitu. Padahal kan kita tidur itu seharusnya memulihkan energi, mengembalikan energi, tumbuh hormon melatonin, tidur yang nyenyak. Tetapi kok bangun-bangun kok masih lemas. Bahkan saya pernah itu untuk jalan aja rasanya kayak mbah-mbah remaja jombo. Jalannya itu wah nggak karuan, lemas, nggak kuat, mau naik tangga juga lemas. Saya sampai ini jangan-jangan saya kenapa begitu ya, jangan-jangan saya kenapa. Itu pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman juga pernah. Terus yang kedua, sering pusing. Bangun tidur pusing. Selain lemas pusing juga, itu juga bisa. Sering pusing, jalan tiba-tiba pusing. Terus kena masalah kecil saja langsung kepalanya wer-weran. Pusing. Itu bisa jadi. Atau justru malah insomnia karena kepikiran tugas. Insomnia, susah tidur, sebaliknya nih. Selain bangun tidur tetap merasa capek, bisa juga insomnia, teman-teman. Insomnia, susah tidur. Bahkan semalaman nggak tidur, beberapa hari nggak tidur. Itu sudah sangat berbahaya ya, teman-teman ya. Harus ditindaklanjuti. Itu tadi yang kelelahan kronis. Yang kedua, depersonalization atau sikap sinis. Nah, ini sinis. Pada tanda yang kedua ini, teman-teman udah mulai nggak peduli sama tugas. Kalau yang pertama tadi masih insomnia karena kepikiran tugas, nah yang kedua ini sudah mulai nggak peduli sama tugas. Malah biarinlah nanti H-1 kerjain. Bahkan dia udah merasa sering tugasnya sudah molor, ngumpulinnya telat-telat, kan bisa menurunkan nilai. Nah, di fase ini dia sudah tidak peduli. Terus selain nggak peduli sama tugas, dia juga malas merespons chat kelompok. Ada tugas kelompok, terus ya dia kalau bahasa Jawanya itu ya weh luweh, terserah gitu ya, terserah. Dia nggak mikir tugas kelompok, dia nggak nggak follow up di grup, dia nggak merespons chat di grup. Ya dia jaga kayak kancane, menjagakan temennya begitu, nggak malas merespons chat kelompok. Terus dan menarik diri dari lingkungan pertemanan di kampus. Jadi orang yang tertutup, nggak tidak semangat lagi untuk kuliah, tidak semangat lagi untuk membangun relasi dengan mahasiswa teman-teman yang lain. Dia udah nggak peduli di fase ini. Nah, itu tadi yang sikap sinis. Tanda yang ketiga, merasa tidak kompeten. Nah, di sini tuh muncul perasaan minder. Dia minder, aduh matkul ini bisa nggak ya? Aduh UAS ini bisa nggak ya? Nggak yakin sama potensi dirinya sendiri, begitu. Merasa semua hasil kerja kerasnya selalu salah. Jadi kayak nggak sempurna gitu. Dia udah buat tugas, tetapi wah ini kayaknya ada yang kurang, dia nyusun skripsi ini kayaknya ada yang kurang. Padahal skripsi yang baik kan seharusnya skripsi yang selesai, bukan skripsi yang terbaik begitu. Dia hasil kerja kerasnya selalu salah. Nah kalau udah itu, dia bisa merasa masa depannya akan suram. Ini parah, masa depannya akan suram. Dia sudah sampai di fase mikir yang seperti itu, teman-teman. Jadi itu tadi tiga tandanya, ada kelelahan kronis, munculnya sikap sinis, dan merasa tidak kompeten gitu. Sekarang kita masuk ke solusinya.
Nah, solusi etis dan praktis. Bagaimana keluar dari krisis ini? Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan teknik Pomodoro atau teknik batching mengatur ritme. Jadi teman-teman, jangan menghabiskan 1 hari penuh 24 jam 7 hari secara penuh untuk belajar terus. Jangan, itu tidak baik, berlebihan, dan bisa membahayakan kesehatan. Gunakan teknik Pomodoro, yaitu 25 menit teman-teman fokus belajar, 5 menit istirahat. Jadi misal lagi ngerjain tugas mata kuliah konseling krisis dan trauma, membuat sebuah media mungkin ya. Nah, 25 menit teman-teman fokus belajarnya, fokus menyusunnya. Nah, setelah 25 menit teman-teman istirahat 5 menit, bisa untuk berbaring ataupun scroll, tapi kalau scroll video mungkin agak rawan kebablasan ya. Digunakan untuk berbaring saja, atau untuk ngemil saja, atau untuk minum, atau untuk menonton video pendek yang terbatas ya. Jangan sampai kebablasan, maksudnya jangan sampai kebablasan. Dipasang alarm 5 menit, misal jam 19 sampai 19.25 belajar, 19.25 sampai 19.30 istirahat. Nah, di jam 19.30 teman-teman bisa pasang alarm di HP untuk berhenti, lanjut nugas lagi begitu. Lalu kita selain mengatur ritme, bisa menerapkan batasan diri. Apa itu batasan diri yang dimaksud? Adalah berani bilang tidak pada tugas-tugas organisasi luar yang sekiranya sudah melebihi kapasitas mental teman-teman saat ini. Nah, bagi teman-teman yang ikut organisasi, mungkin HMPS, DEMA, nah kalau misalnya di dalam tugas organisasi itu sudah mulai berat, maka teman-teman berhak untuk bilang tidak atau meminta bantuan ke teman yang lain, begitu ya. Jadi jangan sampai karena ikut organisasi kita melupakan tujuan awal kita, kenapa kita datang ke UIN Salatiga, yaitu untuk kuliah. Jadi ikut organisasi sangat bagus, sangat boleh ikut volunteer gitu juga sangat bagus, tapi kita harus tahu batasan diri kita, batasan kemampuan kita. Kalau sekiranya ini udah, kita harus bisa menerapkan batasan diri kita dalam berorganisasi, dalam ikut volunteer gitu ya. Kalau misalnya kok di bagian program kerja ini kok jatah saya kok terlalu berat ya, maka teman-teman harus meminta bantuan ke orang lain begitu. Terus kita juga yang berikutnya ya, membuka diri. Jangan dipendam sendiri. Cari teman curhat atau yang suportif, atau datang ke ruang konseling atau dosen pembimbing secara terbuka. Kalau semisal masalahnya ini sudah terlalu berat ya, teman-teman jangan dipendam sendiri, nggak bagus. Kita harus bercerita. Jangan malu untuk bercerita. Tentunya kita cerita ke orang-orang yang sekiranya kita percaya, mereka bisa menjaga rahasia kita. Mereka orangnya nggak ember ya. Nah, teman-teman pokoknya bisa milih sendiri yang sekiranya paling Anda percaya siapa. Bisa ke dosen, bisa ke konselor, atau bahkan ke sesama teman kita yang benar-benar dia orangnya bisa kita percaya. Ya, yang terakhir, self compassion. Sadari bahwa beristirahat itu bukan dosa. Menjaga kesehatan mental jauh lebih penting daripada memaksakan diri tampil sempurna tapi hancur di dalam ya. Istirahat, kesehatan teman-teman penting ya, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Jadi teman-teman ingatlah kalau kuliah ini itu adalah maraton, bukan lari cepat. Nggak apa-apa, pelan, yang penting konstan. Nah, begitu ya teman-teman tentang tadi academic burnout ya. Cirinya terus cara mengatasinya kita sudah mempelajari. Mungkin semoga teman-teman semua dilancarkan perkuliahannya, kita sama-sama lulus tepat waktu, dilancarkan MBKM dan skripsinya kita. Terus
Nah, sebentar lagi kita juga akan sempro, mudah-mudahan sempro kita dilancarkan ya teman-teman. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Briatma Krisna Wijaya, NIM 102. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.